Shalom saudara-saudara, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara sekalian. Awali hidup kita di pagi ini dengan hati yang gembira dan penuh rasa syukur. Sejenak kita menyatu dalam renungan pagi melalui saat teduh ini. Mari kita mulai. Pertolongan kita hanya dalam nama Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Bahan bacaan kita di hari Selasa 16 November 2021 adalah dari 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 1 sampai ayat 13. Mari berdoa, mohon hikmat kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Hari baru Engkau karuniakan lagi bagi kami Tuhan, di mana kami menikmati kemenangan. Dan kami percaya Tuhan, semua itu akan kami jalani dalam kuat kuasa Tuhan. Kami ingin mengisi hidup kami dengan dasar kebenaran firman. Roh Kudus, kuasai kami dan buatlah kami mengerti akan sabda kebenaran Tuhan ini. Amin. 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 1 sampai ayat 13. Tabut perjanjian dipindahkan dan kemuliaan Tuhan memenuhi bait suci. Pada waktu itu Raja Salomo menyuruh para tua-tua Israel dan semua kepala suku, yakni para pemimpin puak orang Israel, berkumpul di hadapannya di Yerusalem untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud, yaitu Sion. Maka pada hari raya di bulan Etanim, yakni bulan ke-7, berkumpullah di hadapan Raja Salomo semua orang Israel. Setelah semua tua-tua Israel datang, maka imam-imam mengangkat tabut itu. Mereka mengangkut tabut Tuhan dan kemah pertemuan dan segala barang kudus yang ada di dalam kemah itu. Semuanya itu diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Tetapi Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya berdiri bersama-sama dengan dia di depan tabut itu dan mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya di ruang belakang rumah itu, di tempat Maha Kudus, tempat di bawah sayap kerup-kerup. Sebab kerup-kerup itu mengembangkan kedua sayapnya di atas tempat tabut itu. Sehingga kerup-kerup itu menudungi tabut serta kayu-kayu pengusungnya dari atas. Kayu-kayu pengusung itu demikian panjangnya, sehingga ujungnya kelihatan dari tempat kudus yang di depan ruang belakang itu, tetapi tidak kelihatan dari luar. Dan disitulah tempatnya sampai hari ini. Dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain dari kedua loh batu yang diletakkan Musa di dalamnya di Gunung Horeb, yakni loh-loh batu bertuliskan perjanjian yang diadakan Tuhan dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir. Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan, sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Pada waktu itu berkatalah Salomo, Tuhan telah menetapkan matahari di langit, tetapi ia memutuskan untuk diam dalam kekelaman. Sekarang aku telah mendirikan rumah kediamanmu bagimu, tempat engkau menetap selama-lamanya. Amin. Hidup untuk kemuliaan Tuhan. Itulah tema kita. Saya sangat sibuk. Begitulah jawaban beberapa orang anggota jemaat ketika dikunjungi oleh pendeta dan majelis gereja karena sudah tidak pernah lagi mengikuti persekutuan. Jika kita diajak bergumul bersama pendeta dan majelis gereja tentang jalan keluarnya, kira-kira bagaimana saran kita? Saudara, dalam bacaan kita
Raja Salomo sedang berusaha memindahkan tabut perjanjian dari Yerusalem ke dalam bait suci di sini. Jika direnungkan bahwa sebagai seorang raja tentu ia pasti punya banyak pekerjaan lain yang harus diurusnya. Namun mengapa ia tetap meluangkan waktu untuk perkara ini? Jawabannya ialah bahwa karena Raja Salomo sadar betul bahwa sebagai seorang raja, ia pun diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Ia tetap menyempatkan waktunya untuk berkontribusi dalam pemindahan tabut perjanjian. Selain itu, ia mengajak bangsa Israel berkumpul dan mensyukuri pemindahan tabut perjanjian ke dalam bait suci dan mengadakan syukuran yang sangat besar-besaran. Bayangkan, pembacaan kita mengatakan bahwa Raja Salomo mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung banyaknya. Ayat 5 bacaan kita. Itu semua dilakukan oleh Raja Salomo karena ia paham bahwa jika tabut perjanjian ada dalam bait suci yang ia bangun, maka itu adalah simbol kehadiran Allah yang patut disyukurinya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita melakukan tujuan kita diciptakan oleh Tuhan, yakni untuk memuliakan nama Tuhan? Ataukah kita terbawa arus rutinitas duniawi dan melupakan tujuan utama kita sebagai ciptaannya? Mari bersama kita belajar dari Raja Salomo bahwa di balik kesibukannya, ia masih menyempatkan waktu untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupannya. Tuhan memampukan kita. Amin. Saudara, mari kita menyatukan hati. Kita naikkan doa kita. Mari kita berdoa. Suatu sukacita bagi kami Tuhan, jikalau awal kehidupan kami ini kami isi dengan bejana yang sungguh menyembah dan menerima kebenaran firman. Dari situlah kami memiliki kekuatan untuk menjalani kehidupan kami hari ini. Syukur atas firman-Mu Tuhan yang boleh kami miliki menjadi kehidupan kami di awal pagi ini. Engkau mengajar kami untuk terus memuliakan Engkau. Kami bersyukur boleh belajar kepada sosok seorang Raja Salomo yang sungguh-sungguh memahami benar tentang kehadiran Tuhan dalam kehidupannya. Ia sungguh mengutamakan Engkau. Roh Kudus, penuhilah kami dengan kuat kuasa-Mu dan hikmat-Mu, agar kami pun dapat melakukan semua itu dalam kehidupan kami, bahwa kami sungguh memuliakan Engkau. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kami mau menyerahkan seluruh aktivitas kami. Kami mau menyerahkan seluruh kekuatan kami, bahkan nafas hidup kami kepada-Mu. Sehingga apapun yang kami kerjakan, yang sudah menjadi tanggung jawab yang diberikan Tuhan bagi kami, baik sebagai orang tua, sebagai anak-anak, sebagai kawan sekerjamu, dan sebagai sahabat Tuhan yang akan mengerjakan tanggung jawab kami dalam profesi masing-masing, semua akan kami lakukan dalam kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa di surga, perhatikanlah kami Tuhan dalam segala permohonan kami ketika kami berada dalam keadaan sakit, berada dalam suasana duka cita, berada dalam berbagai gunung. Dalam Tuhan semua ada kelepasan. Tuhan, penuhilah kami dengan sukacita-Mu sehingga kami mampu bersyukur untuk semua yang terbaik yang kami alami hari ini. Ya Tuhan, penuhilah semua hamba-hamba-Mu yang menyatu dalam renungan pagi ini dengan hadirat-Mu. Dan berkatilah keluarga kami masing-masing. Tuhan, ini kami yang datang berserah dan bersyukur kepada-Mu. Ampunilah akan segala salah dosa kami.
Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara, Tuhan mengutus kita kembali ke dalam kehidupan kita hari ini. Karena itu berjalanlah dalam sukacita dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian kebersamaan kita di pagi ini. Terima kasih atas kesetiaan saudara-saudara. Selamat menikmati kebahagiaan hari ini. Tetap jaga kesehatan dan tetap memuliakan Tuhan.